apa sih hakikatnya orang mengalah itu? Yang pertama, orang ngalah itu sebenarnya dia sedang bertarung mengalahkan egonya sendiri. Secara natural, manusia dengan egonya itu kan sebenarnya menuntut ini, menuntut itu. Ingin sukses, ingin berhasil, ingin meraih ini, ingin meraih itu. Yang sering merepotkan kita, yang sering menyusahkan kita dalam hidup itu kan kendali ego ini, tuntutan-tuntutan egois. Nah, mengalah mengajarkan kita untuk mengalahkan ego. Sebenarnya sih diri kita menuntut, ayo kamu maju saja, kalahkan semuanya. Kamu mampu kok, kamu bisa kok. Kan kita selalu diprovokasi seperti ini oleh para motivator-motivator. Ya kan, ayo kamu bisa, ayo kamu mampu. Kalau sekedar membujuk diri untuk melampiaskan keinginan egois itu mudah, karena memang sejak awal ada banyak tuntutan dari ego kita untuk mencapai ini, mencapai itu. Justru yang sulit itu menyapihnya. Apa menyapih itu? Jadi menyapih itu mengerem dia. Itu lebih sulit. Nanti kalian rasakan bedanya mengendarai ego dan mengerem ego. Itu akan jauh lebih berat ngerem ego. Banyak manusia itu lebih sulit ngerem egonya dibandingkan melampiaskan atau mengendarai egonya. Perjuanganmu untuk sukses itu mungkin berat, tapi akan lebih berat setelah kamu sukses mengendalikan dirimu. Itu yang disebut mengalahkan ego. Nah, tantangan untuk wani ngalah itu sebenarnya tantangan untuk mengalahkan ego. Kadang-kadang agak trik. Kamu ngalah, tapi ngalahmu juga karena alasan tuntutan egois. Ada pamrih egoisnya. Kenapa kok kamu ngalah saja? Tidak apa-apa, ini strategi biar dia seneng sama saya. Nah, ini ngalahnya belum murni, masih ada tuntutan-tuntutan egois. Kadang-kadang ada orang ngalah terus menyesal. Ngapain saya tadi ngalah? Akhirnya saya malah, itu berarti ngalahmu masih ada pamrihnya. Ini mengalah tapi masih belum bisa mengalahkan ego. Ngalah hanya jadi strategi tertentu untuk memanjakan ego. Ini juga belum positif. Hakikat ngalah yang sejati itu ngalah yang menaklukkan ego. Ego penting, karena kalau tidak ada ego, tidak ada keinginan hidup, tidak ada gairah, semangat meraih ini itu, hidup kita nanti dingin. Tapi juga harus ngerti batasnya. Nah, untuk berhenti di batas itu kita perlu kemampuan ngerem tadi. Jadi ini uniknya manusia di situ. Pak, kok Allah itu ngasih kita juga ego, ngasih kita nafsu segala sih Pak, mbok yo dikasih yang baik-baik saja. Karena sebagian besar kenikmatan kita, kesenangan hidup kita ada di situ. Dan Allah itu ingin kita senang, ingin kita bahagia. Tapi yo kita tetap harus tahu batas, karena kesenangan tadi bisa blunder pada akhirnya kalau kita tidak bisa mengendalikannya. Jadi kuncinya di situ. Makanya ya tidak usah protes. Allah memberi kita nafsu, memberi kita hasrat ini, hasrat itu. Itu Allah ingin kita gembira dengan itu, senang, bahagia. Cuma ya kita harus ngerti batasnya. Nah, kuncinya di rem tadi. Oke. Yo seperti mobil kan, kalau ngegas terus, ya wassalam. Kamu tidak akan bisa memanfaatkan secara maksimal mobil yang kamu miliki. Agar lengkap, ya ada gasnya, ada remnya. Begitu digas, kamu gerak, kamu nyaman. Begitu ada bahaya, ya kamu rem biar tidak nabrak. Mobil di sini gas dok, ya
jungkel kan mesti. Tapi mobil ndak ada gasnya, rem toh, yo ngapain kamu punya mobil? Di situ pentingnya kamu tadi ya harmonis, keseimbangan. Nah, jadi ngalah melatih ego kita. Filosofi yang kedua, ngalah berhubungan dengan kekuatan kontrol diri. Jangan dikira orang ngalah itu lemah. Orang ngalah itu kuat. Kenapa? Ndak sembarangan orang bisa ngalah. Mengalah tidak berarti kalah, tetapi mempersembahkan kemenangan kepada yang lain. Jadi, kalau mau saya bisa menang. Tapi ndak apa-apa, kamu dulu yang menang. Ini kan orang ngalah namanya. Jadi berarti apa? Dia kuat. Jadi ngalah tidak sama dengan kalah. Juga jangan jadi modus, wah ini kelihatannya saya mau kalah ini, tak pura-pura ngalah saja. Ya enggak. Kalau itu namanya bukan ngalah, ya tetap kalah itu namanya. Orang ngalah itu dia tahu dia bisa menang, tapi dia milih membahagiakan yang lain. Biar dia saja yang menang, itu ngalah. Dan ini berat karena ego tadi. Maka hakikatnya mengalah yang kedua, mengalah itu kekuatan. Jangan dikira ngalah itu kelemahan. Hanya orang yang batinnya kuat yang mampu mengalah. Kita cenderung harus kita yang unggul, karena kita yang lebih benar, kita yang lebih baik. Harus kita yang menang. Jangan sampai mereka yang menang, harus kita. Kan manusia itu cenderung begitu naturalnya. Tapi kalau ada orang, biarlah kemenangan ini aku persembahkan untuknya saja. Oh, ini orang kuat. Dan jangan dibayangkan akan ada di sekitar kita sebentar lagi. Sulit. Cuma boleh kalian pakai, saya bilang tadi ya, sebagai senjata dalam konteks-konteks tertentu hidupmu. Kadang-kadang kamu perlu ngalah. Kalau tidak kamu latih, kamu tidak bisa ngalah. Kalau tidak ada orang yang mau ngalah, hidup ini tidak berputar. Kenapa tidak berputar? Kalau semua orang ingin mengejar kenyamanan, keenakannya sendiri, kacau hidup ini. Misalnya orang tua kok tidak mau ngalah sama anaknya, habis anaknya. Misalnya bapaknya mau kerja, ini kerja saya yang capek lah, kok enak ngalah mau dikasih ke anak-anak, istri tidak usah lah, tidak ada yang ngalah. Guru tidak mau ngalah sama muridnya, sama siswanya. Dosen tidak mau ngalah sama mahasiswanya. Sahabat tidak mau ngalah sama sahabatnya. Kalau tidak ada satu pun orang yang mau ngalah, yo selesai, hidup ini kacau mesti. Tabrakan semua. Kalau semua hanya pakai logika, lah kok enak, lah kok nyaman. Kalau semua pakai logika, lah kok ini, selesai hidup kita, sangat berat kita tanggung. Saya datang duluan kok, ya saya harus duduk paling depan dong. Dan jangan deket-deket, saya butuh tempat untuk saya sendiri 2 meter. Kalau kalian, misalnya, itu tidak mau ngalah. Nah, jadi ayo menguasai diri kita, tunjukkan bahwa kita kuat. Jadi kita sanggup melepas sesuatu yang kita anggap berharga. Nah, ini jadi kalau tadi hubungannya dengan mengalahkan ego, yang kedua dengan kekuatan batin. Hanya orang-orang yang batinnya kuat yang bisa mengalah. Yang ketiga, orang yang mengalah itu kemungkinan adalah orang yang sudah tidak tergoda lagi, tidak terikat lagi oleh hal-hal duniawi. Kalau kalian masih sangat terikat, mudah tergoda, sulit untuk ngalah.
masih mudah terjebak dengan godaan-godaan untuk menang, untuk unggul, untuk nomor satu. Makanya di situ ada peribahasa Jawa yang menurut saya menarik untuk hidup nyaman, tidak terlalu terikat dengan dunia. Sing wis lunga lalekno, sing durung teka entenono, sing wis ana syukurono. Oh, ini kalimatnya menarik ya, kayak kita kemarin waktu belajar self love itu, cuma ini dalam bahasa Jawa. Jadi sing wis lunga lalekno, yang sudah lewat ya lupakan saja, ngapain diingat-ingat terus memberati pikiran. Berarti kita terikat dengan hal itu. Yang belum datang ya kita tunggu. Tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir, wong belum datang. Ya kita tunggu saja. Ngapain kita gelisah, ngapain kita stres tentang sesuatu yang belum datang.